Halo guys, selamat malam. Kita dari podcast Pemuda Kawan. Salam olahraga. Salam. Kita di sini akan menceritakan seputar olahraga dan kehidupan berolahraga itu yang benar dan yang tepat itu seperti apa. Oke. Ya. Perkenalkan nama saya Dika Kuswardani dan Selanjutnya? di samping saya ada Muhammad Arif Ibar. dan di samping Selanjutnya? kiri saya Anggit Setiawan. Dan host kita, Danang Widianto. ya oke, dan saya sendiri Jaji Arga. Ya, oke. Setelah 2 minggu kita tidak podcastan karena ya keadaan ada maling ada sebagainya. ini aja guys, ini kita social distancing ya, kita jarak 1 meter oke, jangan lupa. Oke. Sekarang malam hari ini kita berbicara tentang seputar olahraga, khususnya adalah sepak bola. Kita tadi udah perkenalan dari Mas Arif, dan juga sama Mas Anggit juga, terus kita Mas Danang, Mas Gugu. Kita berbicara tentang lebih kompleks ke sepak bola. Jadi ya ditunggu aja, dinikmati aja, ambil positifnya. Oke. Monggo Mas Danang, tambahan nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Sini saya bukan host, tapi saya hanya memeriahkan Pembawa acara. dan membuat suasana menjadi lebih semarak lagi. Ya mungkin ini akan membahas tentang olahraga khususnya di bidang sepak bola, karena sepak bola adalah olahraga yang paling banyak orang yang disukai, mulai dari anak kecil sampai dewasa, khususnya laki-laki. Mungkin ada yang perempuan juga suka dengan sepak bola. Tambahan dari saya, silahkan lanjutkan. Oke, terima kasih Mas Danang. Untuk tema malam hari ini adalah olahraga adalah cita-cita. Wah, olahraga adalah cita-cita. Oke. Satu persatu motivasi kalian kenapa fokus di olahraga, khususnya sepak bola itu apa? Arif. Sepak bola. Iya. Ngopo kok seneng banget bal-balan? Ya karena impian saya yang harus saya kejar di sepak bola. Dari kecil saya ingin sekali menjadi pemain sepak bola profesional. Oke. Lah posisinya apa? Yang paling disukai ya posisinya? Posisi ya saya sukai sayap kiri. Oke. Itu awal terobsesi untuk main bola itu kapan itu? Waktu SD Awal terobsesi waktu kecil, lihat orang tua main di lapangan. Pernah? Pernah. Iya. Apa? Itu posisinya kiper. Ya, kiper. Main kiper. Kiper enggak. Aku nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa aja. Enggak, masih ingat saya. Bapak saya kiper. Iya. Dulu Mas Hatta ya. Tendang luput. Jatuh. Oh iya. Masih saya ingat. Disitulah saya terobsesi pada sepak bola. Oke. Dan
akhirnya bisa main di beberapa kota ya. Ya, Udah main di mana, Mas? Semarang Oh, di banyak kok. Sumatera itu di jadi Medan ya itu ya? Ya Medan, Klaten juga Klaten, kemarin. Desa Klaten, Suratin. Itu dulu ikut latihan bola-bolanya di mana kok bisa sampai jauh-jauh? Latihan bola saya di Pasopati Football Academy. Oke. Promosi. Iya. Iku langsung cepat lagi sih. Iklan bayar ya. Ikan harus bayar. Oke. Lanjut kita ke Mas Dika. Ya. Mas Dika ini juga kemarin baru pulang dari Inggris dan Italia Ya. karena Corona. pulang ikut Garuda Selection ya. Oke. Itu bisa diceritakan Mas motivasi pertama itu main bola itu pas gimana prosesnya gimana? Kalau saya sendiri itu motivasi pertama main bola itu saat Piala AFF 2010. Saat Itu apa ya? Angkatannya Gonzales sama Oh, iya. Irfan Bade, Irfan Bukto Maniani itu. Hmm. Ya kan saat itu kan pas lihat mana ya Indonesia lawan Vietnam atau Malaysia. Pas menang 5-1 itu kok kelihatannya tuh main bola kok enak. Bisa ditonton orang banyak, terus bisa apa ya? Mengerti bagaimana di dalam sepak bola itu seperti apa itu kayaknya penasaran saya. Makanya saya ikut SSB pertama kali itu di Harimau. Iya. Ini gelar jebolan semua ya? Ya. Dari Harimau. Tapi ada tidak? Nah, Pernah dulu pernah. aku enggak. Wes bubar. Pak Budi Harimau bubar ya. Terus habis itu kan ikut Harimau selang berapa tahun, terus saya vakum 2 tahun. Setelah itu diambil sama Pak Joko itu ikut Pasopati. Tuh, dulu. Garuda Jaya. Garuda Jaya baru berapa bulan terus diambil di Pasopati. Terus selang berapa tahun saya berlatih di situ, terus saya ikut seleksi di PSS Sleman. Tapi sebelum saya ke Sleman itu saya udah ikut mana aja? ikut di juga sama beberapa kota di Indonesia. Jawa. Seperti Blitar. Kalau di Jawa Timur ya Blitar, terus Madiun. Kalau di Jawa Tengah ya Semarang. Cuma terus mana lagi? Semarang. Terus Jepara ya, seperti itu ya. Kan kemarin juga juga ditawari di luar Jawa ya. Ya, Tapi kemarin, nolak ya. Ya, bukannya nolak Mas, tapi kan saya kan masih status di Sleman. Kalau mau ambil yang tawaran itu kan takutnya nanti ada salah paham pas di Sleman tuh, takutnya dikiranya saya nggak mau di Sleman lagi. Makanya saya pilih di Sleman aja, terus sampai sekarang masih di Sleman. Oke, ya siap. Kita lanjut ke Mas Anggir dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan lagi. Ada seputar tentang bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan sepak bola di desa kita dan lain-lain. Harusnya gimana. Lanjut ke Anggit dulu. Awal mula terobsesi terus ingin main bola itu dari mana? Kan juga basic kalian dari keluarga yang suka bola, dari mas-mas kalian tuh suka bola semua. Yo. Oh, sepak bola, bal-balan.
Balan sepak bola tuh saya menyukai bidang sepak bola tuh dari masih SD. Dulu kalau masih SD kan sering ada pertandingan tuh. Dulu itu liganya Indonesia namanya ISL. Tuh, kalau setiap malam ada pertandingan pasti paginya langsung pengen ikut main bareng teman-teman. Dari awal mula dari situ saya terobsesi langsung ingin masuk di SSB sekolah sepak bola untuk apa ya? Untuk menambah ilmu sama wawasan dan pengalaman. Paling utama itu masuk SSB di Harimau. Itu tahun berapa ya? 2016 ya, nggak salah. 2016 sampai 2017. Di situ vakum, alhamdulillah ikut tim Suratin Siharjo junior. Itu udah keliling pulau sekitaran Pulau Jawa. Itu ikut Suratin 3 kali, 2017, 18 sama 19. Terakhir dalam 2019 tuh ikut Liga 3-nya, Liga 3 Jawa Tengah, tapi saya ikut Persiharjo. Masih sama Persiharjo. Tapi cuman sampai babak berapa ya? 32 besar udah gugur. Dikit ya, sama berapa pertandingan itu kayaknya dulu. Habis itu vakum, terus ikut Pak Sopati Football Academy itu ya udah sampai sekarang masih di situ. Ini ini kan ini memang libur atau gimana? Itu. Ini libur itu gara-gara corona ya. Kan itu mematuhi peraturan PSSI pusat untuk libur. Untuk libur sama semua agenda-agenda turnamen, agenda latihan itu diliburkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Itu sebenarnya juga repot untuk anak-anak. Takutnya anak-anak libur di rumah, nggak terpantau, main game itu paling utama, paling bahaya lah. Di Karib juga main game. Ya. Tapi untuk para pelatih dikasih apa itu jadwal latihan. Setiap hari itu pagi push up, sit up, jogging, lari pendek. Terus sorenya pakai bola, juggling, biar sentuhan kakinya bola tuh nggak hilang. Cuman itu sih. Simple. Lah karena juga ya. Udah lama ya? Udah berapa bulan ya? 2 bulan enggak aktif itu. Kayaknya 2 bulanan itu kayaknya. Ya, semoga Lekas membaik lah. Kasihan juga yang pemain-pemain Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 sekarang nganggur main. Kan ada kabar juga enggak digaji kan sakit. Kasihan kan. Padahal sepak bola itu ibarat lapangan pekerjaannya dia. Enggak ada mata pencarian. Nah, itu kan mata pencarian utama, enggak ada selingan. Ya kan sekarang sudah jadi modern football. Ya. Dan modern football apa ya? Senangnya apa lah? Industri sepak bola. Ya, jadi seperti halnya sekarang itu sepak bola itu jadi pekerjaan yang bermanfaat. Hobi yang mendapatkan uang. Itu kata-kata itu dari hobimu bisa menghasilkan uang. Hobi is money. Iya. Hobi adalah uang. Oke, masuk. Jadikan hobimu untuk mendapatkan uang. Iya. Hobi yang bermanfaat. Sekedar hobi untuk kesenangan. Iya. Asik. Lah nek gue piye gue? Sulit aja gue sudah tak jelek. Oke. Nambahin pertanyaan enggak Mas Darang? Ini aku lanjut dulu. Impian yang belum tercapai itu apa? Misalnya aku pengen main nang klub kono. Terus apa ada impian yang lain? Yuk, Arif, apa Arif? Ya nunggu
Gimana ya? Nunggu pakmu. Kayak nunggu ya. Impian tuh cita-cita yang belum Oh, oh. tercapai, bukan nunggu apa. Impian tuh pengen walaupun apa? berat harus Harapanku itu kejar. pengen kemana? Ya harapan saya ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Oh, Udah, Mas. Pengen lho. apa duwe klub impian lho Oh. maksudnya. Maksudnya ning babalan. Ah. Wis sakwise ado-ado latihan bal. Sing mbok capek saka babalan iki apa? Heeh. Belum pernah dapatan klub ya. Iya. Kayak kuwi. Lah Klub ngendi maksudnya lho? Jane pengen mlebu klub. lah yo Klub iki klub ngendi? klub sing paling mbok impekke ngono iki. Mari monster. Sak anu ya, sak Indonesia. Kowe pengen ngendi? Kowe main yang ndi? Timnas lah, apa lah. Ini ya timnas Iya. Timnas Paragim kok. timnas. Itu tujuan Timnas semua Indonesia. pemain bola ya tujuannya Nah. di Nah itu. main timnas. Kan siapa tahu nanti setelah ini podcast hari ini nanti beberapa tahun ke depan itu menjadi kenang-kenangan wah Ndek Ben pernah ngomong ini kan Amin ya Allah. Anak Amin. muda. Anak putune sak krungu. Nah, loh kan omongan itu kan doa. Amin. Amin. Lalu Dika, apa? Cita-cita yang tercapai yang apa arep Impian saya yang belum tercapai itu ikut timnas. Semoga tahun depan bisa ikut timnas untuk mewakili di Piala Dunia 2021. Iya. Amin. Dan soalnya kan angkatan Garda Select saya itu kan yang angkatan kedua itu kan insya Allah semua itu nanti akan diseleksi di itu ya. Semoga aja bisa lolos dan bisa terpilih memperkuat timnas U19 di Piala Dunia itu. Oh, itu jangka panjangnya apa toh? Anu itu? Garda Select. Heeh. Garda Select jangka panjangnya nggak ada. Kan itu cuma program apa ya? Program. Ya sekedar program belajar di sana itu kan kita di sana kan dilatih sama pelatih profesional ya di Inggris. Kan juga pelatihnya juga mantan timnas. Ya bukan mantan sih malah bisa dinamakan legendnya timnas Inggris. Di sana itu apa ya dilatihnya itu bagaimana itu sepak bola sebenarnya itu bagaimana mau apa visi misi main sepak bola itu bagaimana, bukan sekedar renang bola, bukan sekedar mencetak gol. Di sana itu kita diajarkan struktur permainan sepak bola yang benar tuh seperti apa. Ya seperti kita passing tuh harus setelah passing tuh harus bagaimana, setelah umpan tuh kita bagaimana. Di sana tuh semua diajarkan. Sama juga tidak tertuju sama permainan di sepak bola juga, tapi di sana juga dilatih fisik sama dikasih pola makan yang benar, pola tidur yang benar itu seperti apa. Kan di Indonesia kan kalau kayak gitu kan masih kurang apa ya? Ya menurut saya itu kurang banget. Kurangnya masih jauh. Lah pemain liga ya aja nek leren ngono kae padha nang tengkleng ngono sing padahal kan sana ngawur to lho. Di Indonesia lho. Di Inggris tuh nggak ada yang makanan berminyak. Nggak ada. Paling makan ya salad buah, salad sayur. Pertama saya di sana tuh nggak betah sama makanannya. Kalau tempat tinggal sama cuaca mah bisa adaptasi. Kalau sama makanan tuh sulit untuk adaptasi. Soalnya makanan di sana tuh nggak ada rasanya, sama nggak ada yang kayak di Indonesia itu kayak gorengan, kayak SS itu nggak ada. Kalau di Indonesia kan masih banyak yang jualan. Kalau di sana tuh udah nggak ada yang jualan. Makanya enaknya di sana tuh kayak gitu. Itu kan dua negara, Inggris sama Italia. Itu kan karakternya memang beda atau sama? Kalau saya lihat tuh karakternya sangat beda. Kalau di Inggris tuh mainnya keras tapi nggak kasar. Kalau ada satu teman saya itu digaprak terus teman saya gaprak
Ya, di tackle lah, di tackle. Terus teman saya tuh apa ya, kayak manja. Manja. Aduh sakit. Nanti itu bakalan di tackle terus sama pemain sana, pemain Inggris. Kalau di Itali tuh mainnya agak kalem, tapi juga keras, tapi agak kalem. Tali itu pertahanannya. Ya, cuma Defense-nya ya. Iya. Defense-nya Kalau di lebih- Itali tuh mainnya masih bisa lah kita mengimbangi. Kalau di Inggris kan Kalau di Inggris kan mainnya cepat, terus keras. kaki ke kaki. Kalau nggak dapat bola ya dapatnya tulang. Itu baik tuh Ganti Putra itu tuh Ganti Putra tuh main bola dari kaki ke kaki tuh wah. Tim mana-mana geleng-geleng nanti. Aslinya tuh main bola itu simple. Kita di passing, Oh, iya yang kita penting buka passing. ruang, kita kontrol, kita passing lagi ke yang ruang kosong, ya udah seperti itu terus. Yang penting kan kita juga memanfaatkan lebar lapangan Iya. juga kan di desa kita kan cuma mumpuk dari sini yang tengah mikir kabeh kan ndak ada apa ya, nah, menurutku kurang memahami sebuah posisi. Iya. Ya, Gitu. betul. Main bola itu aslinya simple. Passing, Hmm. ya udah passing gerak. Nggak usah apa tuh dribble tuh nggak penting. Kalau dribblenya di kotak 16 besar mah nggak masalah kan. Oh, Itu iya. menguntungkan buat tim, bisa Bisa mencetak mencetak gol. Bisa di tackle kan, bisa penalti. Kalau masih di tengah passing aja. Dan masih ada satu kata nanti dari pelatih saya. Hmm. Main bola itu kalau bisa bertaruh nyawa Hmm. untuk sebuah tim. Kalau kita masuk di 16 besar ya udah kita taruhkan badan kita tackle enggak apa-apa, yang penting nanti dapat penalti, tim menang, semua senang. Ya kita kan belajar juga tentang loyalitas ya. Loyalitas legend Italia, Inggris, Spanyol dan lain-lain, Belanda ada itu yang sampai berapa tahun satu klub, kan ada juga itu kan berarti jiwanya memang loyalnya ada. Saya juga dapat pesan dari pelatih sana. Oh. Kita mau ngelawan tim besar, itu kan lambangnya saja, bukan orangnya. Oh. Yang besar itu kan cuma lambang yang di dada itu. Iya. Kita juga punya lambang. Kalau kita udah punya lambang itu ya udah, kita bagaimana caranya kita bisa memenangkan lambang kita. Kita jangan takut dengan lambang mereka. Mereka kan kayak Juventus, itu lambangnya emang besar, klubnya besar. Kalau kita bisa melawan orang-orang yang main itu, kita kan bisa memenangkan pertandingan. Kita bisa menjatuhkan nama Juventus itu yang katanya besar. Kalau kita cuma memandang tim besar ya nggak bisa bakal berkembang. Istilah wong Jawa ya, guys. Istilah wong Jawa itu podo-podo nih mangan sego, ngopo wedi ya. Nek wong Jawa ya nek wani ya aja wedi-wedi. Nek Nek wedi wedi aja aja wani-wani. Ngono ya ngono ning aja ngono. Oke, kita lanjut ke Anggit. Apa tadi? Cita-cita yang belum tercapai. Kata belum tercapai di klub profesional. Kemarin baru di Liga 3 itu termasuk juga udah profesional, udah pengalaman yang baik, udah masuk Liga 3 Indonesia nasional lah. Tapi yang belum tercapai cuman itu tim profesional Liga 2, Liga 1. Tapi sekarang udah beralih profesi. Sepak bola sudah tidak mengejar lagi, kita beralih sama-sama di lingkungan sepak bola tapi cuman beda, itu wasit ya. Nah, ini kan kamu kan juga ikut dalam tim apa ya? PFA. Apa nggak punya cita-cita untuk melanjutkan latihan pelatih atau gimana kan? Bisa kan? Bisa. Itu nanti rencana kedepannya memang punya rencana begitu. Tapi kita nunggulah perlahan-lahan. Saya punya keinginan untuk menaikkan level wasit saya. Kan sekarang baru C3 daerah. Saya ingin meningkatkan lagi C2 nasional. Itu sudah bisa masuk Liga 2, Liga 3. Kan saya usia masih muda, jadi masih banyak hal yang harus digali, pengalaman. Oke. Emang itu pengalaman yang belum tercapai itu. Dulunya telat. Pengen masuk tim profesional tapi telat. Maksudnya telat
kenapa main bola serius baru tahu main bola serius di umur 17 tahun 16 tahun. Itu kan ada jenjangnya sebenarnya. 16 tahun kita main gini, 17 tahun gini, 18 tahun kita fisik, 19 tahun udah mulai masuk tim profesional. Usia 19 tahun belum dapat tim profesional tuh terlihat susah nanti. Saingannya berat. semakin berat. Soalnya kan seluruh Indonesia bukan cuma satu kampung. Kan juga kalau menurut saya kan peran aktif klub daerah itu kurang Ya, untuk merekrut pemain dari daerah sendiri. kurang gimana ya? Bukan masalah kualitas. Belum berani ya. Kan di Solo aja itu banyak pemain kualitas, malah dimain luar Jawa, luar kota. Kan gitu. Saya kurang apa ya? Kurang memperhatikan putra daerah lah. Iya. Makanya itu orang-orang awam bilang iso main ning Jaba Solo sih. Iso main ning Jaba Solo itu bakal iso. Sebenarnya saya pengen menghilangkan kata-kata itu. Tapi ya gimana ya? Udah terlanjur permanen. Yo. Udah terlanjur kayak gitu terus. Iya. Dari dulu Udah kebiasaan. Kebiasaannya Memikirkan Saya pengen menghilangkan sebenarnya. Oke Mas Ganang, mau tanya apa? Oke, nanti silakan saya tanya pengalaman dari panjenengan semua yang sudah mengikuti banyak tim liga-liga dan tim, dan mungkin dari tiga kalian mungkin dari arti sendiri sepak bola sendiri itu apa? Dari Mas Harif, nanti Mas Dika dan Mas Monggo silakan. Arti permainan sendiri sepak bola itu apa? sepak bola itu mbok artek kene ngawakmu opo? Pak bola itu Arti permainannya apa? Itu sepak bola. Sak pemikiran sepak bola itu seperti apa? Untuk Anda mengikuti dan bisa Anda ambil dari hati panjenengan, bisa menjadi bisnis panjenengan, nanti menjadi pengalaman apa buat hidup Anda dari sekarang sampai ke depannya nanti. Kan umurnya masih muda-muda, jadi masih 17 masih panjang perjalanan. Apa Mas Harif? Yo. Arti sepak bola. Sepak bola Kalau sampai mana ya? Santai aja, kira orang-orang peladan loh. Nganggo bola Jawa iki guru jagongan. Santai wae. Oh. Lala, kamu tuh tak porong. Sepak bola ini buat saya ya permainan tim lah, yang kompak di saat mau bertanding lawan tim sana sini Kekompakan. ya, kekompakan tim. Yang penting tidak saling percaya sama teman, tidak saling menyalahkan. Yang penting tidak saling percaya. Iya, yang penting tidak saling percaya. Oke, langsung udah. Oke, langsung Mas Dika aja lah. Mas Dika, Apa ya? Dari saya sendiri, sepak bola itu seperti apa ya? Keluarga. Keluarga. Sepak bola itu tidak cuma mengajarkan sekedar sepak bola. Ya, kalau sebuah tim itu kan ada pelatih, ada staff, ada kitman, juga ada pemain. Itu kan semua pasti apa ya? Ada Kerjasama. ya, ada kerjasama seperti keluarga. Kalau pelatih itu kayak kalau di keluarga itu kayak bapak. Terus asisten itu kayak ibu. Kan semua bisa mengayomi anak-anaknya itu bisa seperti apa. Terus sepak bola itu bukan juga sekedar hobi. Kalau orang-orang yang belum tahu sepak bola itu bisa menjadikan apa, kan belum tahu, kan cuma sepak bola itu hobi. Kalau anak kecil kalau ditanya hobimu apa? Sepak bola.
Padahal sepak bola itu bisa menghasilkan apa ya, lahan atau bisnis yang bisa membuat apa ya, seorang sepak bola itu menghasilkan uang, menghasilkan Mantap pencarian. Apa? mata pencarian. mata pencarian. Kalau bisa tuh hobi is money. Jadikan hobimu itu mendapatkan uang, Iya, iya. bukan sekedar kesenangan. Kalau cuma kesenangan ya udah. Kalau di sepak bola udah seneng ya itu tujuanmu kan, hobimu kan sepak bola mendapatkan kesenangan, ya udah kesenangan itu. Kalau kamu mikirnya sepak bola, aku itu pengen menjadi pemain sepak bola yang profesional, ya udah kamu latihan nggak usah takut hujan, takut panas. Emang sepak bola itu susah, kalau latihan tuh emang susah, enaknya cuma main. Main bar wis, Ya. main bar wis. Ya. Kalau nggak mau latihan, nggak mau usaha, ya nggak bisa kamu menjadi pemain bola profesional. Contoh aja Cristiano Ronaldo itu dulunya aja dia menjadi penyapu jalanan, terus N'Golo Kante menjadi buruh bangunan, Gabriel Jesus pengecat jalanan. Kalau ada usaha, ada niat, doa itu bakal bisa terwujud. Berdoa diselingi usaha. Ya, kan kayak gini, berdoa tanpa usaha adalah kebohongan. Doa tanpa usaha adalah sombong. Nah, itu. Nanti harus ada usaha ya. Ada Usaha dan apa ya? ada ikhtiar, Ikhtiar. ada doa dan sebagainya. Kalau Mas Agit, Kalau menurut saya sepak bola itu seperti yang dia mengatakan tadi, seperti keluarga. Dia mengajarkan apa arti persahabatan, berkeluarga itu gimana. Yang satu sakit semua, satu senang semua. Jadi kita enggak diajarkan cuman bernaung dengan sepak bola tuh. Tapi selingi dengan happy ya. Kita selingi dengan permainan game. Yang utama tuh dalam sepak bola itu adalah disiplin. Ya, attitude is everything. Ya. Promosi nanti. Slogannya Pak Sepatu Bola Academy. Ya, attitude is everything. Kita mengajarkan attitude. Jadi ya di dalam lapangan kita, di luar lapangan kita baik, ya di dalam lapangan kita keras nggak apa-apa. Tapi keras dalam arti keras sportif, tahu aturan. Oke. Bila kita tackle ya kita bangun minta maaf. Berarti intinya sepak bola adalah keluarga ya. Ya. Dan coba dari tanda staf, pelatih dan sebagainya bisa mengalami, bisa mengarahkan dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya itu tadi awal mengenai tentang permainan sepak bola, dan kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ataupun lontaran atau pengalaman yang kalian dapat, itu selanjutnya yang akan saya sampaikan. Itu yang kedua, yaitu mungkin kalian bertiga udah pernah mengikuti liga di regional, di Liga 3, kemudian di yang kemarin nasional, kemudian ada di kemarin di mana, di Sumatera ya. Sumatera itu liga sama Suratin. Ya, oke. Nah, itu pengalaman yang sudah, itu istilahnya kamu atau kalian semua sudah menginjakkan satu kaki di atas dari teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin dari pengalaman yang ada kemarin yang ada di Sumatera, kemudian yang ada di Sleman, yang ada di Sukoharjo atau mengikut wilayah Jawa Tengah. Nah, itu monggo kalian nanti ceritakan pengalaman yang sudah kalian dapat ketika itu, kemudian seberapa bangga dan sudahkah sadar kalian tentang apa yang sudah kamu lakukan, mulai dari awal kalian latihan sehingga sampai seperti ini. Aku wis melu liga seperti ini. Apakah sudah membuat kebanggaan diri kalian sendiri atau keluarga? Monggo silakan diutarakan di sini, silakan. Mas Agit dulu. Ada. Ini di balik tas dulu. Pengalaman kan berharga. Tentu pengalaman senang, Iya. bangga juga bisa mengangkat derajat orang tua, kampung, sekolahan dan lain-lain. Oh, itu dari mana? Oh, desa sana. Oh, anaknya ini. Oh, sekolahnya di situ. Bangganya di situ. Iya. Tapi kalau cuman bangga aja
nanti kira sombong. Oke. Kan kita slogannya kayak padi, semakin tinggi semakin meruntuh. Ya. Kalau Makin bisa tinggi. itu bangga itu bukan bangga untuk diri sendiri, Hmm. bangga untuk semuanya. Makanya jadi senang satu senang semua, sakit satu sakit semua. Pengalaman tentu itu berharga. Itu tadi apa ya, pengalaman bangga, bikin bangga orang tua terutama. Dulunya tuh pengen punya cita-cita, pengen naik itu dengan gratis, ini ke sana gratis, nginep ke sana gratis. Dan akhirnya apa juga terwujud. Oh, bisa keliling ini Bisa kemana-mana. bisa kemana-mana tanpa biaya. Malah dia sanggup. Pesawat gratis. Dia sanggup. Bisa Bisa keliling ngoni. kota. Bisa keliling kota. Ini Mas Dika. Pengalaman berharga. Pengalaman berharga ya saya bisa, kan seumuran saya itu belum tentu bisa seperti saya juga. Ya. Kan banyak juga seumuran saya yang salah pergaulan, kayak Ya, udah paling penting itu. merokok, udah minum-minuman keras. Saya kalau mau ya bisa seperti mereka yang di luar, saya bisa main sana sini, tapi pikiran saya tuh nggak mungkin. Saya kalau kayak gitu manfaatnya juga nggak ada, dapat baik enggak, dapat jelek iya. Kan mending saya melanjutkan karir saya di bidang sepak bola. Di situ juga apa bisa tahu kerja keras, apa itu kerja kerasnya gimana, terus bisa membanggakan, nggak saya juga bisa bangga orang terdekat saya, terus saudara-saudara saya, tetangga kan juga ikut bangga. Ya. Ya. Oh kayak Dika iso rono enak. Untuk motivasi Iya. semua orang. Ora tidak, kalau saya bilang nggak enak, kalau mau balas tuh nggak enak. Nek pengen ngerti yo melu perjalananku kok piye. Dulu kan sampai saya dibeli apa itu, sampai kalau tahu ya, kalau saya itu dulu nggak sampai ngangon wedhus. Saya dibeliin wedhus sama bapak. No, yang ngonen wedhus. Wedhus iki ngonen ku nek akeh nglanjutke wis sekolah bal. Ya dari itu terus malah dijual buat apa? Saya pergi turnamen ke Madiun itu kan biayanya nggak sedikit. Zaman dulu uang 800 itu 800 sudah wah mahal banget. Ibu ya. 800 itu mahal. Ya udah tuh dijual terus ya, alhamdulillah. Terus sampai saya juga pernah ditolak. Ini saya cerita pengalaman saya. Saya sampai pernah dijatuhkan sama orang tua teman sendiri. Ya nggak apa-apa, kalau emang itu jalannya nggak mungkin kan saya paksakan untuk pergi. Ya kalau siapa pelatih saya itu bicara wis engko manut aku wis ana dalane. Terus alhamdulillah saya menunggu berapa tahun, alhamdulillah saya ikut seleksi Sleman. Dari situ saya ikut Sleman, berapa bulan kemudian saya pelatih Inggris itu datang sendiri untuk seleksi ya. Sampai sekarang sampai Sabtu saya dipanggil untuk ikut seleksi, alhamdulillah lolos. Ya. Saya pergi ke Inggris. Itu pengalaman paling berharga itu. Kalau bangga ya udah. Itu aja. Oke, Mas Arif, yang kemarin yang di Sumatera kemarin bagaimana pengalamannya? Apakah sama dengan dari sini, monggo? Ya, pengalaman berharga saya saat disalurkan di Sumatera. Ya, Saya juga tidak menyangka ya. bahwa saya bisa disalurkan ke Sumatera di tim PSS Asan. Saat itu saya sangat senang bisa masuk tim Sumatera. Bisa banyak teman dan juga Kemarin selama berapa hari di sana? Berapa bulan? 1 bulan atau 3 bulan? Oh, sudah 1 minggu. Ya, saya pengalaman. Ada lagi? Di anu toh? Sumatera. Medan toh? Ya. 1 minggu Oke. saja. Udah?
Udah itu aja. Oke. Mungkin saya akan bertanya, setujukah bertiga ini yang menjadi pintu awal keberhasilan kalian ataupun yang kalian akan rasakan ini adalah siapa? Atau pelatih kalian Pak Dwi Joko, apakah itu bagi salah satu orang menjadi berpengaruh dalam hidup kalian? Tentu itu berpengaruh sekali ya. Berarti setuju ya? Setuju. Mungkin yang kemarin yang ikut di mana Garuda Jaya ada di Garuda Jaya. Eva Mesin. Eva itu Mas Joko juga kan, Ya. Mas Joko. Apakah kalian setuju bahwa beliau adalah orang yang Sangat setuju kalau saya. pengaruh buat hidup kalian? Saya sangat setuju. Saya pribadi sangat setuju kan Pak Tujuh itu kan juga yang menemukan saya lagi, yang mengantarkan saya di jalur sepak bola lagi kan Ya. Pak Dwi Joko juga. Berarti kalian harus berterima kasih kepada Iya, beliau. sangat berterima kasih. Sangat. Terima kasih kepada beliau karena sudah membuat kalian seperti ini. Kemudian selanjutnya, pengalaman kalian ketika kalian latihan yang paling keras. Mungkin saya dulu pernah latihan tapi ya seperti kayak kalian seperti itu. Saya di Harimau. Sukarjo sampai kelas 5, di Harimau. PS Kota Harimau, SMP sampai kelas 3. Udah. Di SMA cuma kelas 1 tok. Aku anu lah, walaupun orang melu, orang mau harimau, aku jane apa Pingin. ora sayang banget lho, harimau bubare sayang banget. Nah, karena apa ya? Bekonang raya lho. Ora apa-apa, iki mah ben di anu wong oke. Sayang biasa. Karena apa ya? Banyak sekali walaupun Melahirkan Ya pemain. itu kan tidak bubar, kan masih Oh, ada satu, vakum. masih ada beberapa Tapi pengelatihan enggak, kan. iya. Nah, Kecil. belum belum Oh, bubar belum, masih belum. vakum. Vakum. Ya, tidak vakum, tapi masih ada, tapi ya masih kecil saja. Kecil aja yang ikut latihan, dilatih. yang penting ada Iya. Sekedar latihan lah. Kalau dulu waktu saya kan banyak banget. Oke, Dari saya ya. kecil, Terakhir SMP. terakhir itu generasi saya ya. Paling terakhir di hari Mungkin itu generasi saya. Kalian pengalaman yang pelatihan yang paling keras itu Di mana? apa? Bagaimana yang paling keras? Bola dari Kalau saya latihan paling keras itu saat apa ya? Bulan puasa. Itu cuaca panas. Sempet cuaca- ada. Kalau bukan enggak. Alhamdulillah enggak. Ya cuma apa ya? Kurung bibit tahu putih. Iya, Pak. Pas itu cuaca panas, lapangan kering, apa debu kan. Rumput enggak ada dulu kan. Sekarang masih puasa, masih hujan kan. Ya itu yang paling kedua, itu latihan keliling lapangan sprint. Keliling lapangan sprint tuh ya ampun 20 menit. Hilang. Lebar lapangan sprint, panjang lapangan sprint itu 20 menit. Wah, itu Tadi 24 kilo. Keliling lapangan 6 kali. Pernah. Saya di Inggris udah beberapa kali. tapi untuk dianggap berat sih enggak. Cuman kan itu porsi latihan Iya. untuk kita. Ya, Mesti porsi latihan yang paling kalau berat kita Memang porsinya kayak gitu. iya. kalau kita latihan kita Kali bikin senang ya nggak kerasa capek. Kalau kita males, Sungguh-sungguh. wah pak kesel mas, pak kesel pak, pak keram pak. Wah itu cuman alasan yang nggak masuk akal menurut saya. Mungkin pernah mau nggak Mas dulu? Latihan paling keras. Kalau di Yang di sini maupun di yang kemarin di kalau Inggris, di Indonesia nggak terlalu keras. Kalau buat saya sendiri kan saya sudah terbiasa. Ya, saya kan kalau di sini di PFA kan dijuluki pelari cepat. Kan kalau latihan sprint kayak yang dibilang Mas Angki tadi kan sudah terbiasa. Kalau paling keras banget itu di Inggris. Pas cuacanya dingin, itu pas salju, itu minus 3 derajat. Nah pas itu malah pelatih fisik itu nyuruh larinya nggak cuma sekali tapi nggak cuma berapa nggak cuma 1 session tapi itu 5 session 5 stasiun tapi 10 kali itu pas posisi hujan salju nggak bisa lari nggak bisa kaku semua nggak mau paling keras tapi ya mau gimana lagi kalau kita nggak sungguh-sungguh ya nggak bakal dapet latihan
latihan di sana udah jauh-jauh Hmm. dari sini sampai Inggris, masa cuma latihan ya kayak kalau udah kata itu Wis males udah berarti. males itu udah Wis nggak- anu menyerah. ya menyerah. Kalau paling keras ya pas di Inggris itu, pas awal-awal datang kan belum adaptasi cuaca. Keadaan sana ya. Iya. Kalau dingin kayak hujan di sini kan biasa masih 16 derajat, 18. Kalau di sana udah -3. Udah nggak bisa apa-apa, mau pakai jaket tebel masih dingin. Itu latihan paling berat. Mas Arif mau yang paling buat kamu ya bukan Latihan keras, paling berat. ya. Latihan paling Lari di atas pesawat. Udah loh. latihan paling berat itu Pas nang ndi? sebenarnya ya nggak ada, buat senang aja. Oh. Latihan bola Enteng ya. ya, jangan buat beban. Kalau buat beban pasti cepat capek lah. Iya. Mungkin lagi mungkin harapan kalian karena yang ada seperti ini lockdown dan sebagainya untuk perkembangan sepak bola selanjutnya bagaimana? Setelah lockdown ini nanti bagaimana? Harapan saya untuk setelah lockdown ini kembali berjalan lancar seperti semula, seperti biasa, liga bergulir, terus jenjang-jenjang juniornya itu juga bergulir. Jadi kan PSSI pusat kan mantauin, nah, oh ini juniornya ini ada, jadi nggak perlu seleksi apa ya, satu Indonesia jadi satu itu nggak perlu, cuman kita pantau dari Biar yang tadi pemain bakat yang cari. iya. Harapan saya itu cepat kembali pulih seperti semula, corona hilang, kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Jadi, ada hiburan lah untuk masyarakat Indonesia. Aku ora iso nonton bal. Nah, kita ramaikan lo stadion mana dadi ora tonton. Aku malah mau bang. Maksudnya Harapan. Semoga atau corona pengen ikut klub lagi ada ya, lagi. kan apa ya, kan udah latihan di sana di Inggris, sampai sini nggak dapat latihan porsi pemain bola sih, kan cuma ikut spell biasa, kan masih kurang, maksudnya nggak ada latihan fisik lah, kayak latihan teknik kan kurang ya. Harapan saya semoga corona cepat hilang dan saya bisa berlatih kembali di Sleman. Soalnya kan sampai juga nanti kalau corona hilangnya habis lebaran, terus kan liganya juga mulainya habis lebaran. Kalau semoga coronanya hilang habis lebaran, kan takutnya malah kaget pas datang malah langsung main. Wah, belum tahu teman-teman yang baru. Semoga cepet gitu. Masih di Sleman kan? Masih Ya, masih berapa kontrak di sana? 2 tahun. kontrak baru, masih kontrak baru. Kontrak baru lagi. Ya. Harapan saya. Mas Arif bagaimana? Harapannya? Ya, harapan saya semoga corona ya cepat hilang biar bisa berlatih sepak bola kembali di usia dini. Usia dini ya. Kamu masih usia dini, umur kamu berapa? Kemudian untuk selanjutnya lagi, bagaimana cara kalian mengatur kondisi tubuh kalian ketika seperti ini puasa, kemudian langsung seperti ini, bagaimana cara kalian melatih diri kalian sendiri untuk bisa apa ya istilahnya Tetep fit. menjaga Kebugaran. kebugaran tubuh kalian selama di rumah, bagaimana, apakah kalian latihan sendiri atau jogging sendiri dan bagaimana, silakan, mungkin ada yang mau silakan digambarkan sendiri. Mungkin kalau kalian lihat di IG pemain-pemain nasional, main klub seperti di Persija, Persib itu kan di rumah atau sendiri, ada yang jogging di rumah, di halaman rumah seperti itu. Nah, kalau kalian bagaimana di rumah untuk menjaga itu? Nanti kan paling ini langsung main. Nah, mungkin kalau untuk menjaga itu kan biar enggak kedodoran, ya kan? Di rumah kan bisa sendiri di rumah. Kemudian ketika nanti ini selesai, kemudian kembali ke klub masing-masing, ada yang enak. Nah, monggo kalian bagaimana untuk menyikapi keadaan lockdown dan puasa seperti ini? Ya,
porsi latihan apa yang kalian lakukan di rumah? Kalau saya paling cuma menjaga fisik agar kalau teknik kan masih bisa nanti kita latihan di klub-klub kita. Kalau fisik kan belum tentu di klub kita kan ngasih porsi latihan fisik terus. Paling Spesifikasinya latihannya apa? Atau Fisik. jogging atau sepeda santai atau gimana? kalau saya Gue. ya kadang kalau nggak pengen jogging ya gue sama teman-teman. Terus kalau pengen jogging ya jogging sama Arif. Terus latihan apa ya? Kayak namanya itu apa ya? Munggah midoa. Nanti. Tonggo waduh. Waduh. Udah paling itu aja fisik. Oh, Mas Arif latihan apa? Kalau mungkin sendiri lapangan sendiri atau bagaimana? Nggak pernah. Ya Rasa ngabusi loh. ndak dino lo, nambah lo. Jogging. Perlu pelatihmu. Iya. Itu dilem iki nanti dilem. Nah, aku nek bosan dari nang status iki nang tinggi ya. Status iki durungokne wis ora latihan yo. Ya nambah jogging, Ngabusi kena. jogging, reaksi. Nggak pernah ngerti ya. Gini. Ada aku. Menurut nambah nih tak jauh. Mungkin loh. Nah, masuk ini. Kebohongan ini. Kebohongan publik ya. Oh, iya. Opini, pencitraan ini. Nambah terus loh aku. Namanya pencitraan. Nambah maem. Kan makanan yang sehat lo. Iya. Gorengan. Es teh. Tolong ngono. Es teh. Sayuran. Nek bengi mari cari-cari terus. Saking kapi ini donatur. Mari aku terus ki. Mergo rondo mangane dicari-cari terus. Oh ya Allah. Ada deh, Mas. Apa, Mas? Sakit ngono. Lah nambah paling apa ya? Tambah apa wasit tok. Oh, wasit tok. Sudah bisa kan? Wasit paling Kan perlu juga wasitan, perlu fisik juga. paling ikut sepel, ikut main bola di kampung, kayak nambah-nambah sendiri. Paling sebelum kita game, paling cuma pemanasan, jogging-jogging, lari-lari pendek. Cuman nambah apa ya? Nambah stamina aja. Ini satu terakhir dari sebelum sesi ya. Saya nanti seling lagi. Bagaimana harapan kalian perkembangan sepak bola di nasional maupun di wilayah di kamu sendiri itu bagaimana kalian harapannya untuk kedepannya? Apakah nanti kalian sudah punya pengalaman bisa menularkan ilmu kepada teman-teman atlet kalian atau bagaimana? Kalau saya harapannya sudah mencari pengalaman, mencari ilmu di luar negeri, harapan saya bisa mengajarkan ilmu saya itu sama adik-adik sini. Kalau bisa ya saya kalau udah lulus sekolah atau udah bisa ikut klub tim senior, harapan saya tuh saya bisa membuat sebuah sekolah sepak bola di kampung saya, di saya terutama Jatisobo ini kan banyak juga anak-anak kecil yang minat sepak bola, nggak cuma yang dewasa, semua itu kan anak kecil juga kan banyak daerah Jatisobo. Saya tuh pengen membuat sekolah sepak bola, punya yang angan-angan, nggak sekedar cuma sekolah sepak bola, tapi saya bisa menyalurkan pemain desa ini untuk berkompetisi tingkat nasional. Nah, jadi nggak cuma ikut tarkam, cuma ikut suratin. Kalau bisa tuh saya menyalurkan di Liga 1 ya. Kan sekarang juga kan PSSI juga membuat apa namanya kompetisi namanya Elite Pro. Tapi kan juga ada jenjang umurnya, ada U16, U18, U20. Jauh di kampung ya wis, jauh kampung. Harapan saya paling utama ya itu membuat sekolah sepak bola di daerah Jatisobo. Tapi belum tahu kapannya, itu belum tahu, tapi saya punya planning Angan-angan seperti itu. angan-angan seperti itu. Oke, kalau Mas Arif
Oh, Merdeka dulu. Mas Anggit. Harapan saya tuh nasional ya pasti nggak ada habisnya kalau membahas nasional tuh ya. Paling tuh daerah kampung saya aja, kampung sendiri, kampung Jatisobo. Jobo kan dulu apa itu terkenal dengan timnya, tim Jawara. Terus Tim Jawara sudah keliling melalang buana di daerah Solo Raya, itu tim ditakuti Jati Putra itu. Sekarang cuman pengen mencari penerusnya. Duluan terkenal kan, setelah itu kan terkenal tim Macan Asia. Berarti sama dengan Alden aja membuat sekolah Asia. Ya, generasi baru. Generasi baru lah. Sementara di sini kan anak kecil banyak. Iya. Ini baru pertama kemarin minggu sebelum puasa tuh main latihan pertama tapi kalau latihan kedua gara-gara ada apa corona ini. Halangannya tuh kan sama corona. anak-anak kecil zaman sekarang cuma halangannya itu main HP. Kalau udah pegang HP kan sulit. Soalnya kan zaman saya kan kalau kecil saya belum mengenal HP. iya. Itu paling anu deh. Iya. Ada mau? Ya kan ini saya tambah lapangan sudah Inovasi. makin baik. Cuman antusias warga untuk berikut sepak bola itu semakin besar. Animo Ya. masyarakat. Antimu. Jadi saya melihat sekarang sudah bagus dan sudah mulai aktif lagi tuh di hati sudah senang. Jangan ada apa ya selisih perselisihan lagi. Iya, Itu iya. aja. Itu. Ada sama. Ya sama. Ngomong Sama dulu. aja. Balik Oke. ke situ. Kita rehat dulu. Nanti setelah ini segmen kita membahas untuk perkembangan desa. Ya diterusin tadi lah. Ya. Apa mimpi-mimpi kita tentang desa kita sendiri tadi ada yang SSB kan gitu. Ini lihat dulu sejenak. Oke. Salam olahraga. Oke, kita kembali lagi ke Suara Pemuda Kauman untuk episode olahraga adalah cita-cita. Ini segmen kedua. Kita fokus untuk mimpi-mimpi kita semua tentang perkembangan sepak bola atau olahraga lainnya di desa kita. Tadi apa Mas Danang? Tadi ada yang ada cerita membuat SSB Ya. di saya itu bagus sekali dan kemarin sudah mulai ya Itu pertama kemarin sudah mulai belum puasa. itu minatnya banyak banget sebenarnya itu yang saya tanyakan itu mungkinkah kita nanti setelah corona ini nanti bila kalian ada waktu longgar itu kan kita ada jadwal untuk minggu pagi untuk adik-adik kita mau nggak kita berbagi ilmu untuk adik-adik itu Tahu dong. Kalau adik-adiknya mau diajar mau diberi Arahan. ya silakan. Kalau saya monggo wae. iya Terserah adik-adik saja. kan kalau ngelatih kan bisa gantian nanti yang longgar siapa kan banyak juga Iya. Mas Danang terus Mas Agus kalian semua yang di sini terus banyak lagi nanti yang semoga saja itu ada yang minat membuat awalan dulu untuk memulai semua ini latihan usia dini ini. Ya, untuk mengawali usia dini itu banyak kan. Terutama omong-omongan orang-orang. Lah, usah. Itu. Ojo kok rekoso men. Tak ngurus yang ngono. Rarane kok dhisik ngene-ngene. Iki lho, Pak. Lho, ini lho. D
Dek, bal-balan iki lho. Anak-anak kene iki ben rata kancan game, ben kegiatan. Nah, seperti itu loh. Kita mengubah mindset. Nah, headset. Kita mengubah mindset pemikiran Orang orang-orang kampung kita itu bahwasanya kegiatan kita bukan semata-mata untuk apa ya? Ayo dhewe buka. Pamer. Oh, ayo dhewe ngelatih, akhirnya ngelatih pamer enggak itu. Kita kan juga mau memutus generasi yang suka apa ya? Gamers ngene iki. Yo gamers apik lah. Sekarang kan ada e-sport. Iya. Itu juga bagus, tapi kan harus diimbangi ada olahraga yang lainnya gitu loh. Memang Kak? apa? Yang di awalan yang mulai apa ya? Arif Awalan untuk apa ya? Meyakinkan masyarakat loh. ya kita kan dulu kan Enak tau kowe ndek ben yo dilatih Ya. ya. awalan yes, awalannya kita latihan biasa aja Pak. Kita ngumpulin semua siapa yang mau kita kumpulin terus kita latih pelan-pelan, nggak usah apa itu tergesa-gesa membuat itu kita latih aja. Senang. Kan semakin kita latih kan kalau semakin ada yang minat kan semakin banyak yang ikut latihan. Sementara dilatih seperti latih biasa dulu, kalau udah banyak yang minat ikut latihan, kita nanti coba kita bikin jersey, terus kita anak-anak itu surah Alat-alat ya, alat-alat seperti ikun, seperti bola, seperti gawang. Kan kalau sini kan kebanyakan umurnya 13 13 tahun. Kalau itu kan paling nggak terlalu berat, paling cuma latihan yang tahu kita latih passing kontrol. Iya, Nah, itu aja nggak perlu yang kalau umur itu. Kalau saya kan di Inggris juga ikut kursus pelatih. Saya kan ditujukan untuk pelatih umur seperti 14 tahun. Itu kalau latihan umur segitu tuh nggak usah langsung nggak perlu langsung yang berat-berat. Udah kita main game kecil-kecil aja, main game terus nanti kita juga ada game fun biar anak-anak tuh suka dan betah latihan berat tuh betah. Senang enjoy. Iya, senang enjoy. Kan di sini juga kan kalau saya lihat anak-anak ikut spell orang tua itu, kalau menurut saya sendiri ya pribadi itu nggak ideal banget. Itu kan contoh aja anak-anak umur 14 dilawanin umur 24 tahun ke atas. Itu kan tulangnya aja udah beda. Terus kalau kita passing ke anak-anaknya salah kan malah dimarahin kan, itu nggak sinkron banget. Ya anak-anak ya sama anak-anak, orang dewasa ya sama orang dewasa. Iya. Nggak ideal banget kalau menurut saya sendiri. Kalau saya mau negur takutnya malah jadi gesean, itu enggak. Kan ya mungkin kan itu kemarin kan itu sebagai pembukaan dulu kan. Awalnya itu awal latihan itu kan yang awal urip spell lah. Spell kan sok adik-adik. Itu mungkin biar mereka lego. Tapi kita mencoba untuk membelokkan itu. Jadi kita buat jadwal dhewe lho. Iya. Kan ini susul sama perangkat desa juga untuk yang mengelola lapangan juga. Usul buat jadwal untuk adik-adik. Enggak yang kecil-kecil. Kalau sekedar minggu pagi itu kan sekedar latihan bersama. Nah, dari intinya adalah dari latihan itu nanti kan sudah terkumpul berapa satu tim lah, apa wong 20 luweh ngono kan. Nah, itu baru kita buat jadwal sore ngono. Apa kan orang tua kan mainnya jam 4:30 ke atas. Nah, minggu adik-adik jam 3 sampai 4:30 kan bisa toh. Iya, kalau saya setuju saja kan. Kalau anak kecil diikutin orang dewasa itu kan sangat bahaya juga, terutama untuk buat anak kecilnya itu.
tulangnya aja udah beda. Terus cara bermainnya udah beda. Kan itu malah yang kalau dicampur itu malah yang tidak berkembang kan juga yang besar-besar nggak berkembang. Iya. Kayak gini sing nyekel bal cah cilik ditoke akhirnya kan bal-bal gol-bal Ya, kalau Iya. kalau saya melihat itu sangat nggak ideal buat sebuah permainan sepak bola. Iya, oke. Nah, saiki harapan kalian semua di sini, masuk Mas Ganang, untuk kita tujukan untuk masyarakat sekitar untuk mendukung kegiatan kita, dan kalau nanti didengar sama perangkat-perangkat desa juga nanti dukungan semoga ada dukungan. Kalau perangkat desa itu sudah mendukung banyak dari perawatan lapangan sampai semuanya itu udah saya kira udah maksimal itu. Nah, itu tugas kita itu hanya untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita ya hobi ya juga meneruskan kan ke mana. Nah, untuk saat ini harapan kalian untuk warga itu meminta dukungan warga itu gimana? Yo, Git. Apa? Minta dukungan kepada warga. Oh. Cuman itu ayo mensupport. Ya mensupport dalam arti ya mensupport anak-anaknya. Melu latihan kono. Ben kuwi nambah pengalaman sampeyan bisa dadi pemain. Kenapa? Emang sepak bola itu berat. Iya. Jadi butuh keyakinan dan keteguhan hati dari awal. Kalau kita mau melangkah ke situ ya wis, ibarat bacot cemplung ya ditutup nih. Saya takut mensupport ambil resiko. untuk warga ya tadi cuman membantu, mensupport. Yo, rameke yo. Cuman gitu ya, syukur-syukur ya mensupport finansial lah, bola, terutama tuh bola. Kalau kita latihan banyak 30 orang, cuma pakai bola 5 ya nggak maksimal. Itu kalau disuruh beli bola dewe kan apa ya? Berapa ya? Berapa? Tapi tergantung aja wali murid orang tua nih. Nah, kan itu kita meyakinkan untuk kan ini loh. Mereka pandangnya sepak bola itu hanya sia-sia. Nah, kita meyakinkan itu, meyakinkan orang-orang itu juara loh. Sepak bola itu aslinya dapat menghasilkan. Nah, jadi cuma orang-orang awam aja yang nggak tahu filosofi sepak bola itu apa kan ya itu kayak sepak bola itu apa? Kayak memandang itu apa ya? Kayak nggak ada harapan jangka panjang, nggak ada. Padahal kalau kita berusaha kan, kata-kata ngopo latihan timnas wis tutup, gitu. Itu kata-kata paling nggak suka didengar itu. Sepak bola. Kalau saya untuk meyakinkan orang tua anak-anak sini ya itu kita latih anak-anaknya dulu kan, nggak mungkin kan orang tua melarang anaknya kalau anaknya suka sebuah kegiatan yang disukai anak-anak. Apa sebuah HP aja dibeliin, apalagi sebuah bola cuma benda bulat paling murah sih ya. Masa nggak bisa apa tuh beliin lagi satu kan. Kalau kita latih anak-anaknya kan mungkin kan pasti anaknya kan bakal minta ke orang tuanya, Pak tukokno sepatu bal gen aku iso latihan. Tapi kita untuk memotivasi anaknya itu kita mengasih apa ya, gambaran sebuah sepak bola itu kedepannya seperti apa, itu kita mengasih motivasi ke anak-anak itu bagaimana jangka panjangnya kamu latihan, terus kita mengasih apa ya kayak pandangan selanjutnya kamu latihan tuh seperti apa, kita memotivasi itu. Terus kan nanti juga anak-anaknya bercerita orang tuanya, Pak aku melu bal-balan yo, aku tuh kono sepatu karo bal gen iso melu bal-balan ben koyo ben padha kancane. Pasti kan orang tua mendukung sepenuhnya. Nah, mungkin menolak atau wis rasa bal-balan iki mare opo. Nanti kalau anaknya malah salah jalur, nanti kan orang tua juga menyesal. Ya kaya sing anu ki mau mending HP timbang hobi anake ngono kan. Itu kan harus
harus kita kita belokkan. Iya. Hmm. Takutnya kan malah salah apa pergaulan malah Nah, penyesalan itu di belakang nggak mungkin di depan. Pak pendaftaran. yo arep harap apa ben kowe kaya kowe yakinke pakmu bumu ndek ben. Yakinnya aku. Ya harapan saya ya semoga anak-anak sini yang suka main bola selalu disupport oleh orang tuanya. Iya. Ya gimana ya? Tidak apa. Sebuah Ya semoga pikiran lah anak-anak sini bisa meneruskan impian kalian. ya Ya. seperti Mas Dika ini Nah. sukses bisa keluar negeri. Semoga ya anak-anak sini bisa menyusul langkah-langkah Mas Dika di luar negeri sana. Iya. Dah, itu aja. Mas Garang, apa? Harapan. Harapan untuk meyakinkan apa ya bahwa sepak bola Sesuai apa yang kalian tadi utarakan ingin membuat sepak bola menjadi sebuah yang baik, saya dorong, saya setuju banget. Dan nanti tolong itu nanti ketika itu sudah terjadi lagi di apa ini bareng-bareng lah. kayak gitu. Ini bareng-bareng jangan seperti dulu sebenarnya udah banyak karena kesibukan yang ngampu kemudian itu akhirnya ada yang melanjutkan seperti itu. Dulu sebenarnya itu kan sudah seperti rutin udah banyak yang ikut, cuma kan karena masing-masing punya kesibukan lain jadinya apa ya istilahnya ketergantungan sama temen yang lain itu. Nah itu kalau nanti seperti itu jangan sampai seperti itu. Yes. Nanti yang di rumah siapa? Mungkin kalian berarti nanti kan juga sibuk, nanti Mas Agit sibuk di wasit, kamu sibuk di tim, nah nanti kan pasti nanti juga kalah juga. Nah, terus nanti jangan siapa kan itu seperti itu. Kalau nanti itu dibahas bareng-bareng, mungkin kalau nanti ada tim ada dari PSSI Putra yang bisa membantu, nah itu diminta bareng-bareng. Dan mungkin nanti saya yakin banyak nanti yang ikut. Karena itu gini di Mas. sini banyak orang yang suka juga ada gitu. Kayak tiap sore kan kita juga melihat anak kecil yang ikut sepel itu Pak E nunggoni kan. Iya, seperti itu. Kan gini, aku ini kan ya anu karo anggit kayak ngopo kok aku pengen apa anggit nggo buku apa gitu apa gitu. Buku pelatih. Nah, itu pelatihan. kita buat sebuah apa bedah buku ngono lho, Pak. Ya. Jadi nanti pas ngelatih ora gerong kuwi tok. Jadi kayak nek anggit anak dikat nang Sleman ku arep pas dijak main nanti anggit pas wasit ngendi kan kowe pas apa ngajar kan ada yang bisa ganti ngono. Nggih. Kita jadi tak sah nom-nom tak murah-murahan kayak dikat anggit kayak anu ini kan diikutkan bedah buku lho. Kalau dulu buku saya juga punya, ketika saya minta kopian dari teman saya yang ikut lisensi D kepelatihan itu saya juga punya. Sekarang saya satu umur nanti. Ya, pembaruan sekarang. Lagi Kalau aku ada tapi bahasa Inggris. Enggak apa-apa kan yang kan tapi aku rong rono lho. Enggak apa-apa. Gambare kan eneng. Nek boleh kan minta di lah di kopi kan cuma apa toh? Anu apa yang sing diberikan untuk usia sakmono ya apa sih oh? Nang buku tapi bahasa Inggris. Oh iya. Enek gambar-gambar ya. Kalau Berarti tulisan pengertian. kalau ya saya ngelatih SSB. SSB yang utama tuh untuk umur kecil tuh senang. Latihan senang dulu. Senang, kan? Berarti game terus ya. Di Ben betah. ayo Bu, aku terke latihan deh. Iya, Latihannya ada. penak banget kok. Iya. Latihannya penak banget iki. Terus kalau untuk game itu untuk usia 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun tuh 4 lawan 4. Itu paling jadi
biar interaksi ruang bebas untuk teman-teman passing paling utama cuma itu game fun ya. Jadi jual senang. Ayo latihan ayo kalau pulang wah sesuk sesuk enek latihan karo kae kancaku akeh kok. Nah, jadi kita latihan bikin senang dulu, bikin suasana gembira lah. Itu fasilitas yang perlu kita yang sangat diperlukan loh. Kun sama bola. Kun bola. Lah tiang gawang enggak Kalau nanti pakai kun sementara pakai kun enggak apa-apa. Yang penting itu game Ayo, game fun lah. Kayak permainan kuno motoran itu. Itu kun kemarin ada loh. Yang nggon apa? Sing kun nggon apa kan nggon apa? Nyileh. Ngene kene Oh, kun lho. kun lawas kuning. Kon. Ada itu dulu ada. Itu Kalau- enak. Ya, kalau ya nanti Ya kun bola. Bola. nggak perlu bola juga sih. yo bal-balan Bola juga piye? Maksudnya kalau keterbatasan Ya mungkin Iya. 1 2 enggak apa-apa. Ayo. Iya. Jadi bahasa itu untuk 2 nggak orang. perlu ya. banyak-banyak. Eh, Kasih permainan terus aja, permainan biar kan gini loh, kita mau modalin kan juga nggak mampu kan, uang itu butuh modal banyak Iya. kan bola ya banyak. itu. Nah itu kita tunjukkan bahwa gotong royong iso lah, walaupun sederhana kon global dewe-dewe apa piye kan Kalau ya iso lah. kalau menurut saya suruh bawa bola sendiri-sendiri. Nah nanti engko diomongi itu begini, itu nek sama mau latihan kayak gitu nanti kalian kan punya pelatih itu bisa diusulkan nggak yang bibit-bibit Bisa. yang Bisa. Asal itu tadi dukungan orang tua sama tekad bulatnya itu. Kalau saya masukkan cuma latihan sekali, wah, Udah semakin udahan. tinggi itu porsi latihan tuh semakin berat. Itu yang penting ada tekad bulatnya adalah dukungan orang tua, paling utama tuh dukungan orang tua. Boleh semangat deh. Iya. Ada lagi Mas Yana atau cukup? Oke ya. Kita 1 jam 20 menit tok di sana. Kita kembali lagi nanti setelah badai ini berlalu, Covid ini. Bingung ya arep ngopo ya Covid ngene iki arep bal-balan ya sepel tok ndelok bal ta iso. Yang kayak gitu. Delok bal ini ulangan. Yang YouTube dan gitu. Oke. Terima kasih untuk Mas Arif, Mas Dika, Mas Anggit, sama host kita Mas Gana. Kita bertemu nanti lagi setelah lockdown ini atau nanti setelah kita pelatihan adik-adik itu berhasil, kita bicara lagi. Wah, iki lho aku iso. Jangan lupa guys, edukasi virus, jaga jarak, social distancing, utamakan cuci Ya, tangan. terakhir saya doakan semoga Mas Dika, Mas Anggit, Mas Dika menjadi pemain yang profesional, Amin. dan Mas Anggit menjadi wasit Profesional. Amin. nasional juga. Saya doakan sukses semuanya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam olahraga. Salam. Ayo. Turun apa? Turun apa? Betul.